Oke, good morning. Hari ini kita mau belajar tentang noun clause. Oke, dari judulnya dulu kita bedah. Kalau kita noun itu kata benda, kalau clause itu rangkaian kata yang terdiri dari subjek, ada verb yang karena ini berupa clause, kita nggak akan mungkin ketinggalan dengan konektor. Sesuai fungsinya, ini kan noun clause, noun ya, kata benda. Jadi dia kalau nggak jadi subjek, ya akan jadi objek. Secara teori ada 3 jenis noun clause. Yang pertama statement. Jadi ada sebuah statement atau sebuah kalimat biasa yang akan kita jadikan sebuah noun clause dengan syarat ada kata that sebagai konektornya. Contohnya, I know that Dina is in the class. Jadi that Dina is in the class ini disebut dengan dependent clause atau anak kalimatnya dengan that sebagai konektornya. Jadi induk kalimatnya yang mana? I know. Yang kedua yaitu yes or no question. Contohnya ada sebuah pertanyaan yang kita kalau jawab pakai yes atau no. Contohnya, is Dina in the class? Ada question mark ya. Dari pertanyaan ini kita mau buat dia menjadi noun clause bisa. Syaratnya bagaimana? Kita rubah dulu si is Dina in the class menjadi sebuah pernyataan. Jadi seperti apa? Dina is in the class. Karena ini berupa yes or no question, konektornya kita pakai if atau whether. Jadi kalimatnya menjadi I don't know if or whether Dina is in the class. Oke, ini induknya, ini anaknya. Oke, kemudian yang ketiga information question. Jadi pertanyaan yang pakai 5W atau 1H. Di sini ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama karena tidak mengandung kata kerja menggunakan to be. Yang kedua karena mengandung kata kerja menggunakan does. Tergantung tenses yang dipakai, bisa do, does, did, dan disesuaikan dengan tenses yang digunakan. Caranya bagaimana? Bentuk pertanyaan ini kita rubah dulu menjadi sebuah pernyataan. Where is Dina berubah menjadi where Dina is. Jadi kalimatnya menjadi seperti apa? I know where Dina is. Kemudian yang kedua yang menggunakan kata kerja, pertanyaan bagaimana? Where does Dina go? Kita rubah juga menjadi sebuah pernyataan. Caranya bagaimana? Pembantunya kita buang. Jadinya I know where Dina goes. Oke, kembali ke fungsinya tadi. Kalau tidak jadi subjek berarti jadi objek. Ini contoh yang pertama. Kita buat si noun clause menjadi objek. Jadi di belakang posisinya. Contohnya I don't know where you are. I don't know ini induk kalimat. Where you are ini anak kalimatnya, dependent clause yang berbentuk noun clause karena dia di belakang fungsinya sebagai objek. Yang kedua, where you go is important for me. Dia diletakkan di depan, jadi dia menjadi anak kalimat yang posisinya di depan, berjenis noun clause karena di depan fungsinya sebagai subjek. Oke, contoh berikutnya. Ada sebuah pertanyaan, can we know how old you are? Kenapa ada tanda tanya di sini? Tanda tanya di sini bukan milik dari noun clause ini, bukan. Jadi tanda tanya ini adalah milik si can. Jadi kalimat ini, kalimat utuhnya adalah sebuah pertanyaan. Makanya di sini boleh ada question mark. Kenapa? Soalnya kalau dia bentuk dari pertanyaan mau dirubah menjadi pernyataan, kita tidak boleh menggunakan question mark. Terima kasih.